Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngobas. Ngobrol bareng berdua. Nah, jadi di konten Ngobas kali ini saya bersama Kideson akan menceritakan tempat misteri yang di Pancuran 7, tepatnya yang di daerah Cihanjuang ya, di bawahnya rumah Hasan. Ya, jadi bagaimana Kideson waktu pertama kita menuju jalan itu kan emang agak curam juga ya, agak jauh juga. Terus untuk waktu kita pertama kali datang ke Pancuran 7 itu apa yang mungkin dirasakan itu pertama kalinya gitu? Pertama kali datang ke sini ya. Iya. Ya, jadi sobat misteri, pertama kali datang tuh kita udah disambut dengan hangat ya oleh mereka yang ada di sana. Khususnya oleh pemegang yang ada di sana itu ada dua sosok ya. Oh, ada dua sosok. Ya, yang satu itu kakek-kakek. Iya. Rambutnya panjang, gendut juga ya lumayan. Terus yang satu cewek setengah ular. Setengah ular ya. Itu jadi gimana sih, berdua itu sepasang atau gimana itu? Kalau disebut sepasang sih enggak ya, cuman apa ya, si ceweknya tuh kepercayaan si kakek itu. Oh, jadi gitu. Tangan kanannya lah. Oh, berarti yang penguasa di 7 Pancuran itu si kakek-kakek itu. Kalau kakek-kakeknya itu gimana itu, wujudnya itu emang kakek-kakek Parubaya gitu? Jadi wujudnya tuh besar, ya, tinggi, ada taringnya. Oh, ada taringnya. Ada taringnya, terus perutnya agak buncit ya, kayak setelan semar-semar gitu. Kalau di pewayangan ya, setelannya samalah kayak itu. Nah, waktu kita pertama ke sana, apa mereka mengatakan sesuatu atau ada hal yang mungkin mau disampaikan ke kita gitu? Ya, jadi sobat misteri yang sering ngobrol sama saya tuh, yang berani langsung ngobrol gitu ya, ada sosok cewek yang setengah ular itu, yang namanya kalau nggak salah Nyai Dewi ya. Dia bilang kalau mau mandi ke sana tuh harus punya niat yang bersih, harus punya pikiran yang jernih, nggak neko-neko ingin macem-macem gitu. Jadi nggak sembarang orang yang datang ke sana gitu? Ya, kalau misalkan nih sobat misteri niatnya jelek itu gimana? Kalau itu niat kita misalkan mau mandi ke sana dengan niat jelek, misalkan pingin kaya lah, atau kita pingin mengguna-guna seseorang lah dengan ayat tersebut. Negatif. Ya, kalau ada yang niatan negatif gitu, insya Allah ya sobat misteri, mereka yang punya niatan negatif itu akan terkena imbasnya sendiri gitu. Jadi menolak gitu ya, si sosok ular setengah ular ini kalau dibawa jalur negatif dia nggak mau sobat misteri. Jadi si air itu khusus untuk orang-orang yang jernih lah pikirannya, punya niat positif, punya tujuan yang baik juga, yang baik gitu. Oh, jadi gitu. Nah, kan waktu kita pertama ke sana tuh kan khususnya untuk Dani ini ya. Kan Dani baru pertama banget tuh gitu kan ke sana gitu. Mana nggak tahu juga, ya nggak sempat survei juga tuh kan. Langsung terobos gitu kan ke sana. Nah, waktu itu Dan itu sama Maher tuh penasaran kan, pengen ke atas gitu. Nah, waktu itu di atas tuh Dan itu sempat nemu kayak mata air tuh, emang bener ada mata air di sana tuh gimana? Ya, jadi kan sobat misteri, waktu kita di Pancuran 7 itu sebenarnya awalnya itu ada satu yang di atas yang kamu lihat sama Abi Maher. Mata air itu. Ya, cuma kan sama warga biar lebih mengalir ya, biar bisa pakai banyak orang juga, dimanfaatkan lagi lebih baik lagi. Jadi dijadikanlah 7 pancuran itu gitu. Oh, jadi itu makanya kenapa disebut Pancuran 7 karena ada 7. Iya, 7 pancuran itu. Nah, si sosok cewek setengah ular ini ya sobat misteri, itu dianya deket kolam yang sebelah bawah. Ada kolam kecil. Ada kolam, oh iya, ada kolam kecil itu ya. Dia duduk di situ. Itu sosok yang setengah ular itu, Nyai Dewi itu. Kalau untuk sosok yang abah-abah itu, nah itu di Pancuran 1 yang di atasnya lagi, di sumbernya langsung. Oh, di sumbernya langsung dia gitu. Jadi sobat misteri, emang tidak banyak juga ya yang minta yang aneh-aneh gitu, tapi sama si abah ini, sama si sosok kakek-kakek ini gak diterima gitu, ditolak mentah-mentah. Jadi kalau kita punya niat yang jelek, insya Allah sama si kakek ini atau sama si Nyai ini itu bisa ditolak, dijailin. Oh, dijailin, apa sih, diiringin balik ya gitu. Jadi kena imbasnya sendiri lah. Nah, jadi di sini ada apa sih, ada poin penting ya. Jadi untuk
kita yang berkunjung ke tempat-tempat yang konon katanya begini gitu. Kalau kita punya niatan yang buruk ya, tidak pasti saja akan imbasnya imbasnya ke kita kita lagi sendiri gitu. gitu. Jadi, Tergantung niatnya kita bagaimana baik gitu. apa buruknya Iya. gitu. Dan itu pun kalau misalkan kita punya niat buruk terus berhasil nih gitu ya, tempat yang kita kunjungi itu mendukung gitu, tetap ada efeknya juga kan. Pasti ada efek sampingnya ke kita juga, terus ke mereka juga. Jadi bangsa mereka juga nggak sembarangan ngebantu orang Memberi gitu. dengan cuma-cuma Iya, gitu, pasti ada timbal baliknya sobat misteri. Terus yang saya heranin ya, di 7 pancaran itu apa namanya, si mata airnya tuh sangat jernih sobat misteri. Ya, Kan betul. kita tuh melihatnya cuman ada 7 ya di Ada bawah. 7, ya. Tapi yang saya lihat sesudah 7 pancuran itu di bawahnya masih ada Satu pancuran lagi. Mungkin bukan pancuran nih, lebih tepatnya apa ya, dekat kolam itu gini Ya, di kolam yang kecil itu. Kalau sobat misteri bisa lihat ya dengan mata batin atau Yang punya kelebihan kelebihan mungkin bisa lihat di kolam itu ada pancuran lagi 1. Nah, kalau si pancuran 1 itu maksudnya gimana tuh? Jadi itu pancuran gaib. Oh, pancuran gaib. Ya. Oh, jadi nggak sembarang orang yang bisa lihat melihat pancuran itu gitu. Nah, si sosok Dewi ini, si Nyai ini ya diamnya di situ. Berdiam di situ, bersemayam di situ. Nah, kalau untuk yang bisa nih, ada mungkin teman-teman di rumah ada yang punya kelebihan, terus berkunjung ke sana lalu melihat itu, apakah sama dengan yang pancuran 7 efeknya atau lebih dahsyat lagi gitu karena goib gitu. Nah, jadi sobat misteri, kalau sobat misteri bisa lihat ya, yang pancuran 1 itu kalau kita niatnya positif, dia pasti bantu apa kemauan positif kita, dia pasti bantu. Misalnya nih, kita mau pengen cari kerja gampang gitu ya. Kerja gampang, mungkin rezeki. Ya, dimudahkan rezekinya. Ya, emang sih kita berdoa kepada Allah. Cuma itu hanya sebatas jembatan mungkin ya. Ya, gitu. Jadi mereka tuh ngasih dorongan lebih lah ke kita. Apa ya, kalau saya nyebutnya karomah dari sosok Dewi itu. Kadang kan ada juga orang-orang tuh yang berziarah ke makam-makam waliullah gitu kan ada. Nah, untuk tempat yang kemarin kita di episode yang dulu kita kunjungi itu berbentuknya pancuran 7 gitu. Dan memang menurut warga setempat pun itu tempat memang benar-benar bermanfaat gitu. Ya. Misteri, misalkan warga-warga tuh kesulitan air, mereka pasti ke sana ke pancuran 7 itu. Khususnya kayak musim kemarau ya. Gitu ya. Soalnya kan emang cukup curam juga ya jalannya sempit, terus ke atasnya lagi mau ke pancuran 7-nya lumayan juga ya terjal. Cuman waktu Dani sama Maher ke atas tuh emang udah ya agak lumayan lah, udah kayak dibikin kayak tangga-tangga gitu. Ya. Tapi ya tetap aja sih kayaknya kalau hujan ya gitu, kalau kita nggak hati-hati ya kita bisa jatuh juga gitu. Nah kan kebetulan itu ke atasnya lagi tuh kalau nggak salah rumah warga ya, kayak pemukiman lagi rumah warga, dan di bawahnya tuh sawah gitu ya, persawahan gitu. Nah jadi benar-benar bermanfaat dengan adanya 7 pancuran itu bagi warga setempat gitu, karena selain mungkin dari air sumur mereka kalau lagi kemarau juga, untuk dari sawah juga kebantu gitu, kan ada banyak juga yang ternak ikan, banyak kayak balong-balong gitu ya. Nah jadi waktu kita kesana tuh kan sempat ada kita sempat ada sesi mediasi itu ya. Itu tuh ke siapa sih yang ke pasan yang memasuki pasan itu kakeknya atau sosok Dewi itu? Oh, Dewi itu. Nah waktu itu apa mungkin ada pesan yang belum tersampaikan atau misalnya nggak tersampaikan dalam video itu, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi di Ngobas ini gitu. Ya, jadi sobat misteri, sosok setengah ular itu ya Nyai Dewi ini ingin menyampaikan yang tadi yang saya katakan. Kalau punya niat positif, insya Allah mereka juga pasti membantu kita dukung gitu. Kalau kita punya niatan negatif, mereka pun akan ibaratnya menyelakakan kita lah. Jadi timbal baliknya jadi kita yang sialnya gitu. Kalau kita punya niatan negatif,
saya misalkan negatifnya pingin ke sana tuh pingin kaya dengan gak kerja, gak usaha, gak mencari apa-apa, tapi pengen di rumah tiba-tiba kaya gitu, pasti mereka pun nggak akan bantu kita gitu, malah mereka bikin kita jadi nggak apa namanya kayak nggak semangat hidup gitu, benar sengsara gitu, ya gitu. batinnya Jadi mungkin batin pikiran. kesiksa, pikiran kita diganggu, terus kita dijailin macam-macam sama dia gitu. Nah, jadi cukup banyak lah ya pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita itu, mungkin ya khususnya di setiap tempat manapun gitu, kalau punya niatan positif ya mungkin feedback atau timbal baliknya ke kitanya insya Allah bagus, kalau Iya. jelek ya pasti jelek juga. Nah, di segmen ngobas kan biasanya ada tuh sesi mediasi. boleh. Mungkin bisa dipanggil antara si Nyi Dewinya itu atau sosok abah kakeknya itu, mungkin bisa dimediasikan, dan kemana-mana tetap di ngobas, ngobrol bareng spiritual. Ya, jadi teman-teman, sekarang kita sedang melakukan sesi mediasi. Kita mencoba untuk bertanya lebih kepada sosok-sosok penunggu yang ada di Pancuran 7 tersebut. Assalamualaikum. 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 Sampurasun Ki, ya sarang saya. Oh Nyai. Sampurasun. Oh berarti sarang ya. Terus sarang Nyai Dewi. Nyai Dewi teh anu jicing nate sana anu dina siga kobangan balok eta leres. Oh nya sempatnya pas gitu tempat ayam mediasi oke gitu. Kumaha damang nih? Alhamdulillah. Hey abah itu aki itu damang oke. Oh abah mah di ditu maunya ngajaga beli ayam nu aneh-aneh badannya. Nah, ini abdi bade nya itu sa acara teh nya punten gitu beli ngawagel beli unjuk santai gitunya jual di garong wae ka dieu gitu kan. Jadi kieu nih abdi teh bade tak tumaros gitunya itu. Nah, soal Pancuran 7 eta teh awal mula ayana teh tahun sabaraha atau zaman iraha sih? Sudah lama. Atau selami gitu. Tapi eta teh kapungkur mah ente siga ayeuna kitu bentukna 7 gitu. Om di sae-sae deui merenya diperbarui deui gitu kanggo masyarakat dinya gitu. Alhamdulillah berarti percaya teh benar-benar manfaat merenya nya. Alhamdulillah. Nah, jadi tugasnya Nyai sareng Aki di ditu teh cerita sih ngajaga tempat eta atau kumaha? Yang jaga di tiap tempat negara itu pasti kaya. Contohnya Abi, kieu. Berarti Nyai sareng Aki itu tos rami di ditu teh berarti. Berniat halus aku kami ya dibantu. Tah, kira-kira gitu nya pernah teu pas kapungkur nepikeun ka kamari-kamari lah gitu aya teu ieu nya jalma-jalma anu gaduh niatan goreng gitu tah kadinya teh niatna kira-kira naon wae tah anjeunna beungeut omelet gitu nya. Astagfirullah. Tah eta nyi laras saya alhamdulillah. Tah eta nyi ai pamilu kitu tah ku Nyai atau ku Aki tah dikumakeun tah jalma-jalma eta teh kira-kira. Aku Abi berarti tertib Teh diheureuyaan heula gitu nya. di jailan. Disangsarakeun gitu. Itu udah naon bukannya Nya terus alhamdulillah. Nyanyi kemarin nyi tah kan ieu kan nuju cerita ya soal tempat eta ya. Kira-kira aya teu pesan-pesan ti Nyai gitu kanggo
jalmi-jalmi ya meureun kita bilih aya nu bade kadinya teh setengah hati atau kayak goreng gitu kayak diri itu nama goreng gitu bukan niat hade teh kira-kira pesanna kumaha ya anu lebih ieu supaya bangsa-bangsa zaman gitu teh supados teh gitu tak kumaha tah. Itu mah kumaha sorangan-sorangan kumaha diri masing-masing pokoknya harus kasih adil harus kumaha kumaha Gitu. Kita satu nih hatur nuhun nya sampurasun. Ya, jadi teman-teman barusan Mang Dede Sony atau Ki Deson sudah melakukan mediasi. Barusan itu saya Dani sempat tanya-nanya juga gitu untuk ya mungkin pesan-pesan dari dia gitu ya. Betul, memang betul sih. Jadi kayak kalau kita punya niat jelek ya pasti ke kitanya juga timbal baliknya jelek gitu. Pasti jelek. Dan ternyata mereka berdua itu sudah lama dan Pancuran 7 itu kurang lebih katanya udah ribuan tahun itu. Iya, sebelum mungkin ya kalau ribuan tahun berarti disebutnya sebelum penjajahan. Sebelum penjajahan udah ada berarti. Ya untungnya warga sekitar airnya tuh dimanfaatkan dengan baik. Jadi mereka pun ya bisa membantu warga setempat lah. Jadi alhamdulillah dengan bertambahnya itu ya warga setempat pun ya bahagia lah ya. Maksudnya tuh tidak terlalu kekurangan air di sana. Alhamdulillah karena yang saya lihat waktu itu kesana tuh memang pemukimannya tuh kayak banyak kebun-kebun juga ya, persawahan gitu, banyak yang kayak bertanah gitu, jadi cocok banget lah alhamdulillah dengan adanya air itu sangat membantu warga gitu. Ya jadi mungkin segini aja kita ngobas untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share guys ke teman-teman kalian tuh. Dan kalau kalian punya kritik, saran atau apa misalkan tulis aja di komentar ya guys. Tulis aja di bawah, jadi jangan malu-malu gitu, tinggal ketik. Dan juga misalkan kalau ada yang punya rekomendasi tempat nih gitu, nih bang nih ada nih tempat nih di sini nih gitu bagus nih Cimahi atau gimana, kalian bisa langsung ya bisa di komen, atau misalkan kalau kalian bisa mau ngechat lewat WhatsApp atau email gitu bisa cek juga di deskripsi, itu ada nomor WhatsAppnya Abi Maher ya di situ, jadi kalian bisa langsung ke sana. Oke guys, jadi jangan lupa juga buat kalian untuk follow akun sosial media kita, untuk Instagram di ghost.m3hunter dan untuk Facebook di main-main misteri. Jadi ya untuk kalian mungkin ada sedikit kritik, saran atau untuk mendukung channel kita supaya lebih berkembang lagi, lebih maju lagi gitu, karena memang kalau tanpa kalian itu kita tuh memang bukan apa-apa gitu. Jadi kita sangat butuh banget gitu support dan dukungan dari kalian gitu ya, untuk membangun dan untuk hiburan juga buat kalian, dan ada edukasinya, ada komedinya juga, ada sedikit lucu-lucunya juga selain horornya gitu, supaya kita yang nonton tuh nggak tegang banget gitu. Oke, jadi makasih, saya Dani, saya Gideson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boske. Meanwhile. Nah, jadi gimana? Kalau nyawa tadi nanti itu Gideson jadi saya ngomong gitu ingin mandi ke sana. ngeref Ke sana untuk mencari follow Instagram kita di ghost. Hey, wow.